Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komaria, calon guru penggerak Kabupaten Majalengka, Angkatan 2. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya ketahui tentang 3 semboyannya yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Pemikiran diri saya tentang murid saya percaya bahwa setiap anak merupakan individu yang berbeda dan sangat unik. Saya mengerti bahwa anak usia taman kanak-kanak adalah usia masanya bermain. Akan tetapi sebelumnya saya menginginkan anak murid saya harus memahami apa yang saya berikan dan apa yang saya ajarkan. Kenapa seperti itu? Karena dalam pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku agar tingkat perkembangan kompetensi dasar anak dapat tercapai. Terus menggunakan paket majalah sebagai sumber belajar agar lebih terarah pada suatu pencapaian sesuai tema yang ada di taman kanak-kanak. Kemudian juga praktek pun dilakukan sesuai kebutuhan kurikulum dalam mencapai target kompetensi dasar anak yang hasilnya terdapat dalam penilaian rapot anak dan STTB anak. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya akan mengedepankan metode Among dalam semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidik berada di posisi mana saja, baik di depan, di samping, di belakang untuk mencapai merdeka belajar. Guru menuntun segala yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun masyarakat. Setelah mendengar cerita Kiprio tentang anak-anak bermain pasir untuk membuat peta di sekolah, itu betul-betul memerdekakan anak. Di mana anak-anak dapat bermain dengan senang dan tanpa ia sadari, ia pun mendapatkan ilmu. Dan yang terpenting adalah mereka bahagia dalam melakukan pembelajaran tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapat pelajari yang itu 1. Menuntun kodrat anak melalui kemerdekaan belajar. 2. Bermain adalah kodrat anak. 3. Pendidikan yang berpusat pada anak. 4. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka hal yang akan saya rubah dalam diri saya 1. Merubah pemikiran saya bahwa kurikulum bisa dikembangkan sesuai dengan budaya yang ada di sekolah kita. Kedua, sebagai pendidik harus mementingkan bakat dan minat anak agar anak lebih senang mengikuti pembelajaran. 3. Tidak lagi memfokuskan pada nilai akhir anak. Jadi, saya sebagai guru akan lebih memfokuskan bagaimana proses pembelajaran anak. 4. Lebih memerdekakan anak dalam belajar. Saya akan lebih berinteraksi dengan anak-anak, apa mereka bahagia pembelajaran yang sekarang dilakukan atau mereka tidak bahagia dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Jadi intinya saya memfokuskan apa yang mereka inginkan saat ini. 5. Pendidikan harus lebih kreatif dalam mengkolaborasikan pembelajaran dalam permainan-permainan yang menyenangkan sehingga anak lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Hal yang bisa segera saya terapkan agar kegiatan pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Saya akan mencoba metode pembelajaran yang mendahulukan kodrat anak yaitu bahwa anak masanya bermain.
Jadi saya akan mengikuti keinginan anak dalam bermain. Kedua, saya akan melakukan metode pembelajaran yang harus lebih mengedepankan among, sehingga pembelajaran yang mereka lakukan terasa dengan sangat kekeluargaan. Jadi mereka belajar di sekolah itu merasa sedang bermain dengan keluarga, merasa dengan orang tuanya sendiri, sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif dalam menggali atau mengeksplor bakat anak sesuai dengan yang ada dalam diri anak. Maksudnya di sini anak-anak itu lebih mencari tahu, bukan diberitahu oleh gurunya. Keempat yaitu metode pembelajaran yang kreatif dalam mengkolaborasikan suatu permainan agar pembelajaran yang dilakukan oleh anak dan saya lebih menyenangkan. Kelima yaitu metode merdeka belajar pada anak. Sesuai kemauan anak akan tetapi tetap berlaku konfigren, konsentris, dan kontinu. Maksudnya konfigren adalah supaya anak bisa memilih dan memilah budaya luar. Maksudnya anak punya batasan-batasan tertentu untuk menerima budaya luar. Konsentris yaitu kita akan mengedepankan budaya kita sendiri agar anak bisa mengetahui budaya zaman dulu, bagaimana menerapkannya budaya di masa kini. Dan kontinunya anak-anak akan terus-menerus mempertahankan budaya kita dan mempertahankan Pancasila agar anak bisa menjadi pelajar Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.